Kita tunggu ya sampai jam berapa? Sampai 05 ya, 5 menit lagi ya. Siap, Pak. Ya, Boleh, Pak, Pak. siap. Siap, Pak, siap. Selamat malam, Pak. Halo? Iya, selamat malam. Siap. Sudah terdengar Pak. suaranya. Siap, sudah, Pak. Oke, mungkin karena sudah jam 8, mungkin kita bisa sambil boleh aja, Pak ya. Iya, silakan. Oke, saya buka ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada sesi malam hari ini untuk Wearing Inspector Sharing Knowledge dengan tema ISO Awareness ya 9115 WNAS, yang mana di sini akan dibawakan oleh lektor kita Pak Saifullah Ahmad, mohon dibantu untuk memberikan ilmunya kepada kami. Tentunya semoga nantinya kita sama-sama berdoa juga semoga acara kita pada hari ini Allah semoga tidak ada kendala pada waktu. Baik, selanjutnya mungkin saya lanjutkan kepada Pak Saifullah Ahmad, mohon dibantu untuk disampaikan materinya Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi langsung saja mungkin Pak Edi ya. Monggo, Oke. Pak, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat rekan-rekan semuanya. Sudah berapa lama saya gabung di grup, tapi baru hari ini saya bisa bertemu walaupun cuma satu arah. Jadi karena waktunya juga cukup singkat ya, 2 jam, mungkin langsung saja akan saya buka materinya. Sebetulnya waktunya ini kurang ya, kalau untuk awareness saja itu 1 hari mungkin baru cukup, mungkin ya 1 hari baru bisa. Tapi ya, oke lah, kita coba ya pelan-pelan ya, kita coba dikit aja, paling enggak teman-teman tahu apa itu ISO, khususnya kita akan bahas ISO 9001 versi tahun 2015. Mungkin teman-teman sudah ada yang ikut ya, sudah ada yang ikut pelatihan ISO 9001 khususnya di tahun 2000, khususnya yang versi tahun 2015. Ini terkait dengan quality management system. Tapi gini, baiknya saya ada ide nih. Sebelum kita lanjut, boleh nggak kita ini dulu, apa namanya? Kuis dulu, kuis. Maksudnya bukan kuis lah, nanti mungkin inilah jadi dasar Pak Edi, nanti kita kasih sertifikat ya Pak Edi ya. Kita coba kasih kuis, nanti hanya 20 pertanyaan saja. Hanya 20 pertanyaan, ini terkait dengan ISO 9001. Kok saya salah pencet mulu ya? Mohon maaf. Udah lama nggak menggunakan sudah lama tidak menggunakan live seperti ini. Biasanya yang live operator, saya tinggal pakai aja. Sekarang saya harus pakai. Tapi oke lah, kita coba ya. Teman-teman mungkin sudah melihat di sini ada belum muncul ya? Sudah munculkah atau belum? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Bentar. Oke, Ini. siap, muncul. Oke ya, muncul ya. Itu kuis 20 soal saja, hanya 20 soal. Paling enggak ada gambaran sudah sejauh mana sih pemahaman kita gitu. Apa sih ISO itu gitu loh. Apakah ISO itu bahasa Jawa,
ISO RAISO atau ISO apa gitu ya. Paling nggak tahu. Jadi silakan, ini ada barcode, gunakan saja handphone. Gunakan saja handphone. Mungkin nanti yang rating yang tertinggi mungkin akan dapat hadiah nih. Jaket 4XL. Biar nggak buat sekalian. Oke, kalau sudah di-scan, masuk saja. Kalau yang tidak bisa scan dengan HP, bisa menggunakan browser juga. Ketik di browsernya itu menti.com, menti.com. Kodenya masukkan di 47570305, seperti ada yang di layar. Oke, kalau sudah nanti langsung register saja. Sudah ya, saya anggap sudah pada masuk ya. Kita mulai. Pelan-pelan saja. Sudah berapa orang yang masuk? Sudah 12. Sudah 13. Sudah 13 peserta. Apakah masih mau bertambah? 14, 15. Harapannya sih ya, gimana Pak Edi nih? Kita kasih apa nih kalau yang terbaik ini? Lalu, baru 17, ini ada kesalahan teknis. Sebentar. Masih 18. Ini masih error, tunggu sebentar di layar handphonenya masing-masing. 18 saja ya. Kita jalan dengan 18 orang aja ya. Yang lainnya boleh menyimak dari layar sini aja. Kalau memang tidak, oh 19. Sudah 19 yang masuk. Oh 20. Tetap. Masih ada lagi? Atau lanjut kita masuk ke pertanyaan pertama? Lanjut ya, pertanyaan pertama aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berangkat. Nah, ini dulu satu nih pertama nih. Silakan memberikan jawaban. Apa yang dimaksud dengan non-conformity? Ya, 7 orang. 8, 9, 10, 12. Jawabannya semuanya ke situ ya. 16, 17, non-conformity adalah ketidaksesuaian dengan prasyarat spesifik. Betul ya? Wah, ini mantap nih. Betul semuanya. Oke, next. Apa yang dimaksud dengan documented information dalam ISO 9001-2015? Informasi yang dihasilkan dari audit atau dokumen dengan catatan yang diperlukan, informasi tentang persaingan. Ini kalau benar semuanya nanti berapa orang nih kita siapkan sertifikat semuanya nih? Berapa orang nih? 13, 15, 17, 18. Sudah masuk 18. Oke, masuk 18. Masuk 19. 19, 20 orang masuk. Ya, kita lihat lagi ya. Oke. Next question. Apa yang harus dilakukan organisasi ketika menemukan non-conformity? Mengabaikannya, mengambil tindakan, mengoreksi, kemudian menghukum karyawan yang bertanggung jawab, dan mengubah visi organisasi. Boleh nggak mengubah visi organisasi? 18, 19, dan sepertinya jawabannya benar semua ya. Mantap. 20 peserta. Oke. Next ya. 21 nambah sekarang. Oke. Next. Ini benar semuanya. Kemudian, pertanyaan keberapa ini? Ternyata kok tidak ada leaderboard-nya di sini ya. Saya salah ketik mungkin. Baik, ini selanjutnya adalah apa tujuan dari audit internal? Tujuan utamanya apa sih gitu?
Apakah mengidentifikasi peluang, apakah memastikan, apakah menilai kinerja, keuangan, apakah meningkatkan motivasi karyawan. 15 orang masuk, 17 masuk, 18 masuk, 19. Kayaknya kalau lihat dari layar menang semuanya ya, benar semua ya. harusnya nggak saya tunjukkan di sini ya, tapi oke lah, nggak apa-apa. Oke, next. Paling nggak ini buat pemahaman saja. Jadi apa sih paling nggak yang sudah pernah ikut training ini untuk refreshing. Yang dimaksud dengan quality objective itu apa sih gitu ya 921. Oh ternyata itu adalah target mutu yang spesifik dan terukur yang ingin dicapai oleh organisasi. Tadi ingat kata Pak Edi tadi saya menggunakan istilah bahasa Indonesia dengan pengenalan apa tadi sistem mutu organisasi gitu. Tapi kita coba biasakan dengan bahasa Inggris ya. Oke, next. Apa manfaat dari pendekatan berbasis resiko? Oke. 13, 16. Luar biasa, nggak ada yang salah dari tadi. Mantap. 19, 20. Oke. Ya, manfaat berbasis risiko adalah itu ya, mengidentifikasi dan mengelola risiko untuk meningkatkan peluang kesuksesan. Oke, next. Kayaknya beberapa lagi nih, 2 lagi apa ya? Continual improvement. Perbaikan yang berkesinambungan. Apa itu? Oh, oke. 10 orang sudah masuk, 11 mengupayakan perbaikan terus-menerus dalam semua aspek. Jadi istilah-istilah ini semua teman-teman ya, ini akan ada semuanya di ISO 9001. Paling nggak kita tahu istilah-istilah dulu ya, nanti bicara tahu continuous improvement seperti apa ya. Oke, next. Apa yang dimaksud dengan customer focus? Oh, sangat cepat sekali, sudah 7, 8, 11, 12, 13, 14, luar biasa. Luar biasa. 19. Yes, semuanya betul. Mengutamakan kepuasan dan kebutuhan pelanggan. Lanjut ya. Leaderboardnya error sepertinya harusnya sudah muncul, tapi ini error. Apa yang dimaksud dengan leadership? Leadership. Mengelola proyek, mengawasi karyawan, memberikan arahan dan tujuan organisasi, dan atau meningkatkan efisiensi produksi. Sebetulnya kalau leadership tidak sesuai dengan ISO 9001, sebetulnya semua masuk ya. Leadership itu bagaimana cara mengelola proyek, iya benar. Leadership itu bagaimana mengawasi karyawan untuk perbaikan yang berkesinambungan, iya benar. Memberikan arahan, apalagi itu benar. Dan terlebih lagi memang itu untuk meningkatkan efisiensi produksi. Itu fungsinya leadership. Tapi karena ISO 9001, itu menyatakannya itu. Ya, betul. Oke. Apa yang dimaksud dengan engagement of people? Engagement. Engagement itu pasti bertunangan. Bertunangan. Wow. Yes. Berkumpul semua di sana. Iya, betul ya. Itu adalah mendorong partisipasi dan keterlibatan semua karyawan dalam sistem manajemen. Betul. Next. Apa yang dimaksud dengan evidence-based decision making dalam ISO 9001-2015? Mengambil keputusan berdasarkan intuisi, mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi yang relevan, mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu, mengambil keputusan berdasarkan pendapat manajer. Jawabannya sudah masuk, ada 18, 19, 20, 22. Ini kayaknya jawabannya benar semua, kayaknya nggak perlu ada training ini ya. Ngobrol aja kali ya. Kita lihat jawabannya, yes, betul ya, itu ya. Oke, saya rasa sudah, kayaknya udah lengkap semuanya dah. Apa lagi? Sudah nggak? Oh, masih ada. Relationship management. Apa itu? Mengelola hubungan antar karyawan,
mengelola hubungan dengan pemasok dan pihak berkepentingan lainnya, mengelola hubungan antar departemen, atau mengelola hubungan dengan pelanggan. Relationship management. Ada yang menjawab 1, ada yang menjawab 2, 19 orang masuk, 20, 21, ya. Jawabannya betul adalah ya, nomor 2 ya, mengelola hubungan dengan pemasok dan pihak yang berkepentingan lainnya. Satu lagi nih, apa 2 lagi nih? Apa yang dimaksud dengan proses approach? Proses approach itu apa sih? Pendekatan ya. Mengelola proyek berdasarkan tahap-tahap yang telah ditentukan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengelola hubungan dengan pelanggan, mengidentifikasi dan mengelola proses yang saling terkait sebagai suatu sistem. 14, 18 orang, 19, 20 sudah masuk. Yes, 21. Saya anggap pesertanya 21 orang. Kita lihat. Ya, yang betul itu ya. Mengidentifikasi dan mengelola proses yang saling berkaitan. Oke, next. Waktunya telah berapa lagi nih? Oke, udah 20 menit. Apa yang dimaksud dengan support? Support. Ini kalau welding inspector mechanical support itu kalau mau bikin tangki itu ada support-supportnya itu. Bracing itu ya. Memberikan sumber daya kompetensi dan komunikasi yang mendukung quality management system. Ya, betul ya. Itu jawabannya adalah untuk yang support itu adalah memberikan sumber daya, kompetensi, dan juga komunikasi demi untuk melangsungkan kegiatan quality management system. Ternyata kok tidak ada ya. Sepertinya saya salah error, tapi nanti saya lihat lagi ke dalam ya. Ini sepertinya ada bermasalah dengan Mentimeternya. Tapi it's okay. Overall saya sudah dapat jawaban dari teman-teman semuanya. Kayaknya overall bagus dan sudah. Jadi ini mungkin lewat-lewat saja ya, biar gerak cepat ya. Oke. PowerPoint yang mana sih? Oke, ini ya. Oke. Kita ke materi ya sekarang ya. Singkat saja, gerak cepat saja. Saya ini ngurusin bagian report juga. Mungkin sudah dilihat sama teman-teman semua ya. Hari ini kita ada jadwalnya adalah untuk melakukan awareness terhadap ISO 91 terkait dengan quality management system. Tadi teman-teman sudah tahu semuanya, apa sih quality management system itu? Nah, tapi sebelumnya kenalan dulu ya. Boleh kenalan kali ya? Kalau ada yang belum tahu, nama saya Saifullah ya. Saifullah, saya kerja saat ini di Tufnot Indonesia, mulai tahun 2017, kemudian 2011 saya di Phoenix, Thailand, 2008 saya di PGN, di 2007 saya di Kobe Steel. Mungkin nanti ada teman-teman yang alumni, bolehlah ya kita alumni dari perusahaan-perusahaan, khususnya nih kalau ada Kang Indra. Kang Indra kalau nggak salah bareng dulu di Megatek ya Kang ya, 2003, 2005 kalau emang hadir. Saya juga pernah di OPI juga, dan saya pernah di Radian. Tapi Radian ini bukan inspeksi. Kalau Radian saya ikutnya dulu drilling ya, ikut pengeboran. Mulai inspeksi resmi, mulai inspeksi itu mulai di tahun 2000. Jadi ya alhamdulillah sudah berapa tahun ya? Udah 23 tahun. 23 tahun di dunia ini. Kemudian saya juga anggota di beberapa membership internasional seperti IEA untuk Indonesia ISO Expert Association, Persatuan Indonesia, dan seterusnya gitu. Kalau mau berkenalan dengan saya, silahkan itu ada barcode-nya atau di LinkedIn ya, boleh kita berteman. Baik, kita cepat saja. Ini pernyataan tidak perlu dibaca karena ini adalah kalau saya memberikan dokumen ke siapapun ini adalah disclaimer bahwa informasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi, jadi tidak untuk diperjualbelikan gitu materinya ya. Oke, sih gitu ya. ISO itu bagi orang-orang yang baru pertama kali mendengar istilah ISO, bicaranya itu ISO itu adalah singkatan International Standardization of Organization. Padahal bukan ya. ISO itu bukan. ISO itu satu kata dalam bahasa Yunani yang artinya sama, seruak, bodoh,
apa bahasa Minangnya itu, sama lah gitu ya. Jadi maksudnya itu sama ya sama. Jadi ISO 9001 di Indonesia, diterapkan ISO 9001 di Thailand, 9001 di manapun akan sama. Jadi dari klausul-klausulnya, apa implementasinya, dokumentasinya, bagaimana cara mengevaluasi, bagaimana cara meningkatkan proses bisnis, bagaimana cara meningkatkan kinerja. Di seluruh dunia, apabila satu organisasi itu sudah menetapkan satu standar yang sama, outputnya pun sama. Gitu ya. Nanti kalau ada yang nanya langsung aja ya, saya diputusnya nggak apa-apa. Ini sejarah, nanti akan saya share filenya, tinggal baca-baca aja. Sejarah itu pertama dibentuk oleh 25 negara, bla bla bla. Untuk ISO-nya sendiri ya, kita belum bicara ISO 9001-nya. Dan beranggotakan badan nasional, saat ini sudah ada 170 negara, bertujuan untuk mengembangkan standar yang dapat diterima secara internasional. Nah, yang bikin ISO siapa sih? Ah, ini orang-orangnya ini. Jadi kalau ISO-nya apa ya, ini orang-orang inilah tersangkanya ini. Mereka ada konsil gitu, kalau ada apa untuk merumuskan satu standar, mereka akan berkumpul, berembuk, mendengarkan dari berbagai negara, berbagai forum, berbagai asosiasi untuk bersepakat bahwa untuk mendapatkan suatu output yang baik atau untuk memitigasi masalah-masalah yang pernah ditemukan di masa-masa lalu, untuk memperbaikinya kita harus A, B, C, D, E gitu ya. Nanti ini A, B, C, D, E ini akan dikumpulkan dalam satu konsil, kemudian didiskusikan, kemudian akan ada revisi-revisinya. Sebagaimana yang kita tahu, ISO 9001 sendiri itu sudah mengalami 4 kali revisi. Pertama kali tahun 1987, dan hingga saat ini kita masih menggunakan yang revisi yang keempat, yaitu yang tahun 2015. Ini nggak usah dihafal, ini nggak keluar nanti di ujian ya. Tujuannya apa ISO itu? ISO tujuannya apa ya? Kalau di Indonesia mungkin tujuannya buat tender ya. Syarat tender harus punya ISO 9001 gitu kan. Padahal bukan itu ya. Kalau itu syarat secara praktis ya, tapi sesungguhnya itu adalah untuk improvement organisasi, memperbaiki, mencapai sukses. Kalau ISO 9001 sudah dijalankan secara benar, secara paripurna, itu bos-bos itu udah nggak usah ngantor lagi mungkin, karena semua sudah tersistem. Orang finance atau orang sales, bagaimana cara dia berjualan, bagaimana cara dia menawarkan produk, bagaimana cara mencatat, bagaimana cara menawarkan, itu semua sudah ada prosedurnya. Dari sales kemudian setelah jadi PO masuk ke operation. Operation dikelola dengan operation, bagaimana cara operation didapat, gimana cara menentukan orang-orangnya, bagaimana kemudian metodologi pekerjaannya, alatnya apa saja yang disiapkan, lakukan inspeksi, hasil inspeksinya apa dikumpulkan, itu orang operation. Setelah operation masuk ke finance. Finance gimana? Orang procurement, orang operation sudah bekerja, report ditumpuk, lengkap dokumennya, tata cara penagihan sudah ada berita acara serah terima pekerjaan, dikumpulkan, kirim ke finance. Finance akan mengolah data, kemudian dikirim invoice-nya ke klien. Invoice klien selesai, proses payroll. Gimana cara membayar ke karyawan? Jam berapa, tanggal berapa, cut off-nya tanggal berapa, skemanya bagaimana. Kalau semuanya sudah tersistem seperti itu, bos-bos sudah akan lebih nyaman, manajer-manajer pun akan lebih santai bekerjanya. Karena apa? Semua sudah tersistem. Ini kalau saya ngomongnya terlalu cepat, ngomong ya, soalnya waktunya mepet, materinya lumayan banyak. Tapi saya skip aja. Ini materi ini sebetulnya disampaikan untuk internal auditor, tapi saya ambil aja untuk pengetahuan kita. Kalau di inspektor kebanyakan kita mainnya di operation ya nanti ya. Ini masih bicara terkait dengan struktur tingkat tinggi. Jadi perubahan antara dari ISO 9001 versi 2008 dan ISO 9001 versi 2015. Ini lagi berbicara tentang perubahan-perubahannya, bagaimana perubahannya, apa aja yang diperbaiki. Nah, khususnya ini ISO 9001 itu berbicara juga tentang struktur tingkat tinggi atau high level structure. Ini dibikin dengan satu alasan agar si standar ini bisa diintegrasikan dengan standar yang lain.
Jadi kalau dulu itu mungkin teman-teman tahu ada OHSAS 1800, OHSAS 8001, itu masih pakai struktur level yang lama ya. Nah itu strukturnya disamakan dengan ini sekarang berubah menjadi ISO 45001. Klausul-klausulnya akan menjadi sama. Jadi ada scope, ada non-conf, ada normative reference, ada 4 itu ada konteks, ada leadership, ada planning, ada support. Ini disamakan dengan klausul-klausul di semua versi ISO yang sedang digunakan hari ini. Untuk apa? Untuk mempermudah proses integrasi. Kan satu perusahaan kadang-kadang mempunyai beberapa sertifikat ya. Punya sertifikat 901, punya sertifikat 45 untuk K3, kemudian punya juga untuk 14.000 untuk lingkungan, atau bahkan sekarang sudah harus punya ISO 37.000 untuk anti bribery, harus punya ISO lagi 27.001 untuk sistem keamanan cyber dan lain sebagainya. Itu strukturnya itu disamakan menggunakan struktur tingkat-tingkat seperti ini. Jadi nanti kalau untuk bikin satu dokumennya akan mudah gitu, karena poin klausul nomor 4 di 901 akan sama dengan klausul nomor 4 di ISO 45001. Jadi akan mudah untuk diintegrasikan. Proses seperti ini aja, plan, do, check, action. Klausul 6 itu bicara tentang planning, klausul 7 itu bicara tentang support, yang tadi sudah kita bicarakan di quiz tadi ya. Terus kemudian klausul nomor 8 itu adalah untuk operation, klausul 9 untuk performance and evaluation, 10 adalah untuk improvement. Nomor 5 leadership, kenapa ditaruh tengah? Nah, itu fungsinya sekarang itu kalau yang di struktur tingkat tinggi, si leadership itu akan memantau semua pekerjaan, semua activity dalam organisasi. Baik itu ketika proses planning, leadership dilibatkan. Proses support dan proses operating, leadership juga harus tahu. Proses performance and evaluation, leadership juga harus tahu. Itu kenapa dibikin struktur seperti ini yang versi 2015 itu agar tidak lagi menggunakan MR. Kalau dulu mungkin teman-teman tahu ada istilah MR ya. MR itu manajemen representatif. Biasanya HSE atau QHSE lah. Dialah yang menyusun semuanya itu. Dari mulai awal visi misi, kemudian secara strategis, kemudian turun ke operation segala macam, itu yang mencatat, yang mendokumentasikan, yang membuat dokumen itu betul-betul MR, manajemen representatif. Sementara leadership-nya, bos-bosnya nggak tahu apa-apa. Taunya duit gitu loh. Ada yang kecelakaan segala macam, dia nggak mau tahu. Nah, untuk itu dengan struktur tingkat tinggi ini, leadership terlibat total gitu. Jadi nggak bisa lagi mengelak kalau terjadi apa-apa gitu. Ada bosnya nih, bosnya juga tanggung jawab gitu. Nah, ini ya perbedaan dari versi 2008 ke versi 2015. Sampai sekarang belum ada yang baru lagi. Konsep dasarnya ini yaitu mutu. Udah pada tahu ya, mutu adalah untuk derajat. Mutu itu adalah derajat sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan mutu. Kalau sistem mutu, nah ini sistem manajemen mutu, mengelola mutu itu sendiri, mengelola berbagai proses yang saling berinteraksi itu, berikut sumber dayanya yang dipersyaratkan untuk memberikan nilai, serta menghasilkan keluaran bagi pihak yang berkepentingan. Nanti ke bawahnya silahkan dibaca aja ya. Ini adalah untuk perspektif antara mutu dan sistem manajemen mutu. Karena kita bicara mutu ya, bicara QMS, quality itu mutu ya. Ini dalam ISO 9001 ini kita bicara klausul per klausul itu kita panggilnya itu namanya persyaratan. Jadi kalau perusahaan atau organisasi ingin mendapatkan sertifikat ISO 9001 dari lembaga sertifikat semacam ada TÜV-NOT, ada BV, ada Lloyd, ada juga SGS, Sukovindo, SI ya. Mereka bisa menerbitkan ISO 9001. Syaratnya apa? Nah, ini syarat-syaratnya harus dilengkapi. Harus bikin dokumen. Dokumennya apa aja? Ada dokumen pendahuluan, isinya apa? Isinya umum, prinsip manajemen, dan lain sebagainya. Kemudian lingkupnya juga dibikin, referensi normatif yang akan dipergunakan apa. Kemudian juga ditulis juga istilah dan definisi. Ini persyaratan ya. Kemudian juga persyaratan konteks organisasi. Gimana organisasi memahami konteksnya itu sendiri, memahami kebutuhan harapan pihak yang berkepentingan, yang berkepentingan siapa aja, ya
si stakeholder-nya itu ada si yang punya, ada karyawan, ada klien, ada lingkungan sekitar gitu ya. Jadi harus diketahui itu harapan-harapan mereka seperti apa. Kemudian yang kelima yaitu kepemimpinan. Nah ini leadership tadi yang saya bilang, zaman yang awal yang di 2008 itu pemimpin nggak begitu signifikan pengaruhnya di sistem manajemen mutu perusahaan. Tapi di yang versi 2015 ini pemimpin betul-betul harus menjadi ujung tombak dari proses bisnis itu sendiri gitu. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya ke manajemen representatif. Walaupun pada akhirnya ya MR juga yang menyusun, nggak mungkin kan kalau bos menyusunnya. Paling tidak bos mengetahui gitu loh, apa yang dibuat sama si MR ini. Oh, dia lagi membuat dokumen untuk menentukan kebijakan mutu perusahaan gitu ya. Kebijakan mutu perusahaan, tahun ini kita harus zero accident. 2, kita harus mencapai target cacat produksi hanya 1%. Kita menyatakan bahwa return of investment tahun ini harus sekian gitu ya. Itu jadi si pemimpin tahu apa yang ditulis, apa yang dibuat oleh si manajemen representatif si MR itu. Jadi keterlibatan mutlak. Kemudian juga persyaratan ISO 9001 juga ada perencanaan. Gimana cara merencanakan pekerjaan, aman apa tidak, sasaran mutu yang digunakan bagaimana, kemudian untuk perencanaan-perencanaan perubahan. Kemudian yang 7 support ya, pendukung. Butuh orang berapa, butuh infrastruktur apa tidak, lingkungan untuk operationnya bagaimana, pemantauan untuk pengukuran sumber dayanya bagaimana, gitu. Kemudian ini masih kompetensi. Kemudian yang nomor 8 adalah perencanaan dan pengendalian operation. 8 operation, desain, segala macam. Nah, paling mungkin sedikit ini yang saya kupas sedikit aja ya terkait dengan klausul nomor 8. Karena kalau saya lihat sangat berhubungan ya, yang di lapangan. Mungkin teman-teman biasa menggunakan WPS. Bagaimana cara membuat WPS? Bagaimana cara WPS itu diaplikasikan? Bagaimana cara memantau WPS? Selesai itu kemudian bagaimana cara melihat hasil pengelasan? Oke apa tidak? Begitu oke. Bagaimana cara memanggil NDT untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil itu, kemudian bagaimana cara reportingnya, bagaimana cara accepting kriterianya, itu adalah tahapan-tahapan dalam operation. Jadi ISO-nya Bapak Ibu teman-teman semuanya ini ISO-nya yang untuk kita. Jadi ada ISO 9001 untuk perusahaan. Ada juga ISO 9001 bisa diterapkan juga untuk di satu unit bisnis pengelasan misalnya begitu. WPS yang bagus, apa segala macam, sampai terjadinya hasil welding yang bagus. Kalau hasil welding nggak bagus, berarti ada sesuatu. Apa sesuatunya? Oh, mungkin anginnya kencang. Itu berarti proses evaluasi. Jadi ISO 9001 itu bisa juga diterapkan dari yang organisasi yang paling besar sampai ke unit pengelasan misalnya, unit workshop yang terkecil itu bisa diterapkan juga. Jadi bagaimana cara mengendalikan produksi, bagaimana cara mengidentifikasi, berarti kan reporting ya, penyimpanan dokumen bagaimana, kemudian untuk preservasinya bagaimana, persiapannya, activity untuk pasca penyerahan, misalnya kalau sudah selesai pekerjaan, berarti kan serahkan, handovernya bagaimana, itu semuanya diatur, ditulis, dan dilakukan. Ya, jadi ISO 9001 ini, atau bukan ISO 9001 lah, apapun itu, peraturan atau WPS atau apa namanya ya, apapun itu keputusannya, kalau sudah dibuat, sebagus apapun dokumen yang dibuat, sehebat apapun proses yang sudah dirancang, kalau tidak dilakukan dengan baik dan benar, ya percuma gitu kan. Misalkan datang barang, material nih untuk tangki, tapi begitu datang tidak dicek dulu materialnya, kondisinya, tidak dicek ambil sertifikatnya, langsung dipasang saja. Kita nggak tahu itu material sesuai apa enggak sama standar, langsung dipasang, langsung dilas, tanpa ada proses proses pemeriksaan di awal, aktifnya bagaimana tidak diikutin. Padahal sudah ditulis bahwa semua pekerjaan itu harus dilakukan material receiving check dulu. Tapi karena ditulis tapi nggak dilakukan,
Apa yang terjadi setelah dipasang? Ya mungkin karena barangnya salah, materialnya tidak sesuai, kawat las yang digunakan juga tidak homogen, tidak sesuai dengan material yang digunakan. Dia nempel, tapi dia nggak fusi, percuma gitu kan. Nah, sometimes bisa pecah. Ya seperti itu. Jadi tulis apa yang Anda lakukan apa yang Anda tulis. Kuncinya itu ya sebetulnya kalau untuk ISO 9001 itu. Oke, next ini mungkin evaluasi nanti juga kalau memang nanti mau dibuat dokumen ya ini harus dibuat juga evaluasinya bagaimana, pemantauannya bagaimana. Kemudian untuk audit internal juga bagaimana, kajian manajemennya bagaimana ya. Kemudian setelah evaluasi selesai dilakukan untuk kemudian dilakukan improvement, peningkatan. Dicek juga adakah ketidaksesuaiannya, terus bagaimana cara tindakan perbaikannya, terus untuk peningkatan berkelanjutannya bagaimana ya. Itu semuanya ditulis, dicatat, dibukukan, dan diarsipkan. Karena suatu saat ketika ada auditor datang itu akan diperiksa. Kalau persyaratannya itu lulus dari mulai klausul 4, lulus klausul 9, 10 lulus semuanya, yaitu berarti perusahaan sudah menerapkan sistem ISO 9001 versi 2015. Makanya dinyatakan layak dan bisa diterima di berbagai rekan bisnis yang lain yang sama-sama menerapkan standar yang sama. Oke, jam berapa ini? Jam 9 ya. Kemudian untuk perubahan utama ini masih kembali lagi ke mana? Perubahan dari ISO 9001/2008 ke ISO 9001/2015. Dari 8 prinsip awalnya, 8 prinsip manajemen mutu, di versi 2015 dirubah menjadi 7 prinsip manajemen mutu. Yang tadinya ada 8 persyaratan, sekarang menjadi 10 persyaratan yang sudah tadi kita uraikan tadi ya, ada 10 persyaratan ya. Dan semua harus penuhi, bagaimana operasinya, bagaimana leadership-nya, semuanya harus terpenuhi dan harus terdokumentasi. Kemudian mengganti istilah, ini masih perubahan ya, mengganti istilah produk menjadi produk dan jasa. Karena awalnya ya hanya produk saja, tapi sekarang ternyata yang menerapkan ISO kan tidak semua manufaktur saja, termasuk industri jasa juga membutuhkan sertifikat yang sama gitu. Kemudian organisasi dapat menerapkan seluruh persyaratan atau sebagian dari persyaratan yang sudah dengan lingkup sistem manajemen mutunya. Pengecualian boleh dilakukan sejauh tidak mempengaruhi kemampuan atau tanggung jawab organisasi dalam memenuhi persyaratan produk dan jasa serta peringatan kepuasan pelanggan. Sudah cukup jelas ya, nanti dibaca-baca saja. Share filenya. Ini juga perubahan utamanya seperti ini. Jadi perubahan-perubahan ini sebetulnya untuk auditor. Jadi kalau auditor kan dia mengaudit satu departemen, misalkan nih perusahaan A atau organisasi A, dia pernah diaudit dengan ISO 9001 versi 2008. Ketika hari ini kita mengaudit, kita tidak lagi menggunakan versi 2008 karena di ISO itu beda dengan misalkan di pipeline. Kalau pipeline itu misalkan standarnya menggunakan EPS 904. EPS 904 versi tahun berapa? Misalkan versi tahun katakanlah tahun 2000 ya. Karena pipanya dibikin tahun 2000 dan pipeline dibikin instalasinya tahun 2000 dan menggunakan standar EPA 904 yang versi tahun 2000, ketika hari ini ada perbaikan, itu bisa menggunakan versi yang lama, yang 2020 itu, yang tahun 2000 itu. Kalau emang diinginkan oleh si klien atau ada kesepakatan antara klien sama si manufaktur, si kontraktor. Misalkan, jadi ini yang mau saya sampaikan itu. Hari ini meskipun ada EPS 904 yang versi tahun 2023, meskipun itu, tapi kalau kontraktor sama owner bersepakat hanya akan menggunakan versi yang terdahulu, itu masih diizinkan kalau di API. Tapi kalau di ISO, itu selalu mengikuti versi yang terakhir. Jadi misalkan hari ini yang berlaku ISO 9001 tahun 2015, versi 2015, kita tidak boleh lagi menerapkan ISO 9001 yang versi tahun 2008 misalkan. Tidak boleh, karena tidak ada lembaga sertifikasi yang bisa mengaudit itu.
Karena ada sifatnya tuh ada masa berlakunya kan, sertifikat ada masa berlakunya. Sertifikat ISO itu berlaku selama 3 tahun. Jadi misalkan hari ini mendapat sertifikat ISO 9001, tahun berikutnya adalah surveillance 1, tahun berikutnya surveillance kedua, tahun keempat itu sudah resertifikasi lagi. Jadi seolah-olah kayak baru lagi. Nah, ketika proses resertifikasi ini dilihat yang tahun itu berlaku versi yang mana gitu. Kalau yang ketika resertifikasi itu yang masih berlaku tahun 2008 ya, it's okay, silahkan digunakan yang 2008. Tapi kalau ketika resertifikasi itu sudah diberlakukan versi yang 2015, mau tidak mau perusahaan itu harus berpikir 2015. Makanya di sini ada beberapa yang saya sampaikan berulang-ulang karena ada perubahan itu harus di-mention, harus disebutkan. Auditor kadang-kadang datang, ini versi tahun berapa ya? Oh, ini tahun 2008 dibikinnya. Sekarang berapa? 2015. Berarti perubahannya ini. Jadi untuk si auditor jadi aware. Oh, berarti kalau 2015 itu tidak ada klausul ini, tidak ada lagi manajemen review. Jadi yang ada harus langsung bosnya langsung. Bahkan si auditor itu biasanya kalau zaman dulu tuh takut gitu ya mengaudit BOD, mengaudit board of director karena segan gitu ya, maka yang maju si manajemen representatifnya. Kalau sekarang enggak, sekarang si auditornya itu malah itu harus ditanya si leadernya itu sejauh mana pemahaman dia terhadap implementasi ISO ini. Karena bagaimanapun canggihnya ISO, kembali lagi ya, kalau bosnya tidak tahu, tidak aware, ya percuma gitu. Hanya cuma jadi selembar kertas aja tapi tidak ada improvement. Sementara fungsi ISO sendiri adalah untuk perbaikan dari manajemen yang bos sentris gitu ya. Jadi apapun akan terpusat di bos. Mau beli barang lapor bos, mau nunjuk orang lapor bos, mau jual barang harga berapa tanya bos, mau approval tanya bos gitu. Kalau di ISO 2015 itu enggak, karena semua sudah terdelegasi. Orang finance batas-batas di mana dia harus menentukan. Begitu juga orang HRD, begitu juga orang operation. Jadi tidak semuanya bos. Jadi kalau sudah diimplementasikan dengan baik, malah justru bos tanya taunya uang aja. Berapa sih uang yang dihasilkan hari ini? Atau berapa sih yang minggu ini? Berapa sih growth-nya? EBIT kita berapa sih? Gitu ya. Ceritanya udah EBIT, udah nggak cerita lagi bagaimana cara meng-grab bisnis, bagaimana cara mengoperasikan, udah nggak seperti itu lagi. Tapi bicaranya sudah revenue. Revenue berapa? COGS-nya berapa? EBIT-nya berapa? Ya, seperti itu ya. Jadi ini perubahan-perubahan, nanti dibaca saja, karena kalau untuk kita sih yang bukan auditor, ini tidak begitu berpengaruh ya. Kecuali kalau kita auditor, tapi kita juga menyiapkan dokumen ini, ya ini harus dipelajari. Ini perbedaannya antara shall apa, should apa, may apa, sama can apa. Ini di kelas NDT juga dibahas ya, apalagi yang sering baca-baca ASME ya. Ini pasti ada terminologi seperti ini. Sama sih, nggak jauh. Nah, ini pendekatan proses yang tadi saya katakan ya. Ada source inputnya bagaimana, input, activity, output, sama receiver outputnya bagaimana. Ini adalah possible control and checkpoint to monitor and measure the performance. Jadi semuanya bisa diukur, semuanya harus terukur. Performanya bagaimana, dokumennya bagaimana, harus bisa ditelusuri, harus traceable gitu. Ya, next nanti dibaca aja. Ini adalah korelasi struktur ISO 9001 dengan siklus PDCA, take action. Ya, ini saya skip aja, nanti kalau ini baca-baca sendiri aja. Ini juga masih nanti baca sendiri aja, karena ini versi perbandingan antara 2008 sama 2015. Ini 2008 contohnya ini ada general, ada segala macam. Kemudian relationship with ISO 9004, kalau ini malah ada. Kemudian scope juga ada sama, ada scope, ini ada normat reference, ini term and ini juga ada sama. Kemudian konteks organization-nya, di sini sudah quality management system yang 2008 versinya, yang 2015 adalah context of the organization. Quality manual, oke, nextnya leadership ya. Kalau 2015 ada leadership, tapi 2008 hanya ada management responsibilities. Jadi inilah perbedaan yang mencolok antara 2008 sama 2015 ini. Jadi kalau 2008 pakainya MR ya, management responsibility, ini siapapun, tidak harus orang nomor 1,
Tapi kalau di 2015 itu sebisa mungkin adalah orang yang board of director lah, atau dia yang betul-betul dia bagian dari manajemen gitu, bagian dari top manajemen. Karena apa ya, harus tahu gitu bagaimana proses berjalan lancar kalau bosnya nggak tahu gitu ya. Oke, pentingnya di situ. Ini perbandingan versi 2008 dan 2015. Ya masih, nanti dibaca saja. Ini buat perbandingan aja, buat baca-bacaan. Oke. Ini juga masih sama. Oke, prinsip manajemen mutu ini dari 8 quality management prinsip ya. Awalnya adalah customer focus, organization, leadership, involve of people, process approach, kemudian 5 itu system approach, continual improvement, factual approach to decision making, and mutual beneficial supplier relationship. Kemudian sekarang menjadi 7 KMP aja. Fokus ke customer, yes. Leadership, yes. Engagement of people, yes. Process approach, improvement, evidence and based, decision making, relationship management, dan seperti itu. Ini prinsip dasar dari manajemen mutunya. Nah, kalau dibahas satu persatu dari yang tadi itu, fokus pelanggan. Jadi apapun output yang kita hasilkan itu selalu customer centris. Pelanggan maunya apa gitu kan. Itu jadi kan kita pengen dapat uang dari pelanggan, harus kita senangkan pelanggan. Pelanggan senang dengan apa? Dengan service yang bagus, dengan produk yang bagus. Untuk mencapai produk dan service yang bagus, kita harus punya apa? Oh, kita harus punya sistem yang bagus. Untuk mengendalikan sistem yang bagus, kita harus punya apa? Oh, kita harus punya orang yang mengendalikan sistem yang bagus. Untuk orang itu bisa bekerja bagus, harus gimana? Oh, harus dikasih gaji yang bagus. Untuk dapat gaji yang bagus gimana? Performa perusahaan harus bagus. Untuk performa perusahaan bagus gimana? Ya harus dapat duit dari klien gitu kan. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi fokusnya di klien dulu. Klien, baru akan ke bawah. Fokus ke pelanggan. Fokus utama dari sistem manajemen mutu adalah untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan berusaha untuk melebihi ekspektasi dari pelanggan. Dan pikirnya itu, kesuksesan yang berkelanjutan dicapai ketika organisasi mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan pelanggannya dan pihak lain yang berkepentingan dengan organisasi. Jadi yang pertama itu adalah fokusnya pelanggan. Dan yang kedua adalah manfaat lagi. Manfaat pelanggan itu meningkatkan nilai pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, memperbaiki loyalitas. Ya ini normatif ya, umum ya, nanti dibaca aja. Jadi prinsipnya seperti tadi, uang dari pelanggan. Bagaimana cara mendapatkan uang ya? Harus orang yang bagus, harus produk yang bagus. Produk yang bagus, sistem yang bagus dari orang yang bagus. Orang yang bagus dari gaji yang bagus dari pendapatan yang bagus juga. Kalau pendapatan revenue perusahaan naik, otomatis kan gaji kita juga naik ya. Gitu. Ini kalau pemimpinnya yang benar ya. Oke, yang kedua yaitu tadi pertama pelanggan, yang kedua kepemimpinan. Para pemimpin di semua tingkatan menetapkan kesatuan, tujuan, dan arah, serta menciptakan kondisi di mana setiap orang dalam mencapai sasaran mutu organisasi. Manfaatnya meningkatkan efektif dan efisiensi dalam mencapai sasaran mutu organisasi. Ya dong, kalau pemimpinnya nggak terlibat, ya nggak efektif dan nggak efisien, jauh banget gitu kan. Butuh ini, wah muter lagi nyari. Pemimpinnya kemana, nggak tahu kemana, dia nggak mau peduli sama bisnis kita. Jadi pemimpin tuh penting ya. Kemudian peningkatan orang, kompetensi, pemberdayaan, dan pelibatan orang pada semua tingkatan organisasi sangat penting guna meningkatkan kapabilitas organisasi dalam menciptakan dan menyerahkan nilai. Dasar pemikirannya adalah untuk dapat mengelola organisasi secara efektif dan efisien, sangatlah penting menghargai dan melibatkan seluruh orang di semua tingkatan. Pengakuan, pemberdayaan, serta peningkatan kompetensi akan memfasilitasi peningkatan orang dalam mencapai sasaran mutu organisasi. Juga banyak perusahaan-perusahaan yang hanya mau mempekerjakan kita tapi tidak pernah sekalipun mentraining kita. Padahal kalau berdasarkan ISO 9001, itu perusahaan itu wajib melakukan pelatihan kepada seluruh karyawannya. Ini malah kita datang, kadang-kadang kita mau ditanya, kamu datang ke sini punya sertifikat apa aja? Saya punya ini. Ya sudah masuk. Tapi kalau saya nggak punya, jangan masuk. Kadang begitu ya. Tapi sekarang harusnya sudah mulai dibalik gitu. Jadi ya
kita masuk dengan sertifikat kompetensi, yes. Tapi orang yang dalam juga yang sudah ada posisi di perusahaan, itu ada kewajiban perusahaan untuk men-training orang-orang yang baik itu soft skill, ya seperti hari ini nih. Ini juga bagus ya baru satu. Jadi untuk men-training orang supaya aware terhadap manajemen tuh maunya begini loh dari kita loh. Maunya tuh begini loh dari dari orang-orang tertentu gitu ya. Jadi mungkin saya rasa juga di sini ada beberapa owner bisnis. Ya ini bagus ini kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau memang mau menerapkan ISO 91. Ya lanjut. Nah, ini peningkatan proses, masih peningkatan proses, ini peningkatan. Jadi organisasi yang sukses itu memiliki fokus berkelanjutan pada peningkatan. Dasar pemikirannya yaitu peningkatan sangat penting bagi suatu organisasi untuk mempertahankan tingkat kinerjanya saat ini. Menanggapi setiap perubahan kondisi internal dan eksternal yang terjadi, kemudian menciptakan peluang baru. Improve terus ya, improve. Manfaatnya yaitu banyak ya, ada beberapa. Meningkatkan kinerja proses, kapabilitas organisasi dan kepuasan pelanggan, meningkatkan fokus pada investigasi, dan lain sebagainya. Nanti dibaca aja. Kemudian, masih prinsip manajemen mutu, yang keenam yaitu pengambilan keputusan berdasarkan eviden, berdasarkan bukti. Keputusan berdasarkan pada analisis dan evaluasi data dan informasi. Lebih memungkinkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang diinginkan. Pemikirannya yaitu pengambilan keputusan dapat merupakan proses yang kompleks dan selalu melibatkan beberapa ketidakpastian. Pengambilan keputusan sering melibatkan beberapa jenis dan sumber asupan, serta interpretasinya yang dapat bersifat subjektif. Penting untuk memahami hubungan sebab akibat, serta potensi konsekuensi yang tidak diinginkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, fakta, bukti, dan analisis data menyebabkan objektivitas yang lebih besar dan kepercayaan diri dalam membuat keputusan. Manfaatnya yaitu meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan penilaian dan kinerja proses, dan kemampuan untuk mencapai sasaran, dan seterusnya. Nanti tinggal dibaca saja. Nggak terlalu panjang ini. Masih ada waktu ya. Baca 9. Kemudian selanjutnya yaitu poin nomor 7, pengelolaan relasi. Nah ini, untuk sukses yang berkelanjutan, organisasi perlu mengelola hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dia pikirannya itu pihak berkepentingan mempengaruhi kinerja organisasi. Kemudian kesuksesan berkelanjutan mungkin dicapai ketika sebuah organisasi mengelola hubungan dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka mengoptimalkan dampaknya terhadap kinerja perusahaan dan seterusnya. Manfaatnya adalah meningkatnya kinerja organisasi dan pihak yang berkepentingan yang relevan dengan menanggapi peluang dan hambatan yang terkait dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan seterusnya. Jadi pentingnya menjaga hubungan relasi baik itu kepada rekan bisnis, kepada vendor, kepada eksternal, kepada penyedia apapun gitu ya, itu ada manfaatnya, harus dijaga. Kemudian risiko, efek dari ketidakpastian, efeknya yaitu deviasi dari sebuah harapan bisa menghasilkan efek yang positif maupun yang negatif. Itu namanya ketidakpastian ya. Ketidakpastian keadaan atau bagian dari keadaan kekurangan informasi yang berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan, peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan. Ditandai dengan gejala potensi atau kombinasi dari kejadian potensial dan konsekuensinya. Ini kok saya agak bingung bacanya ya. Terus saya ngetik sendiri. Oke, nanti dibaca saja. Mungkin saya agak saya rasa agak terlalu cepat saya ngomongnya, apa enggak ya? Normal ya. Soalnya kalau training online ini saya nggak bisa ngelihat gitu loh, paham apa tidak gitu loh. Takutnya nanti ya begitulah. Ini efek negatif dari kalau bisnis online seperti training online. Tapi positifnya ya apapun itu ilmu yang mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik ya. Oke, terus ini apa lagi nih? Ini basis resiko ya, nanti dibaca-baca aja ya. Kita maju ke sini aja nih. Ini kalau di kita di oil and gas itu ada namanya tuh RBI ya.
risk based inspection sama aja. Jadi bagaimana kita identifikasi resiko. Resiko sudah teridentifikasi kemudian dinilai. Resiko itu berpotensi bahaya apa tidak. Kemudian resiko itu bisa dihindari atau tidak bisa dihindari, jadi harus mitigasi. Yang jelas resiko memang tidak bisa dihilangkan. Jadi bisanya itu mungkin diminimalisir atau kita menghindar dari bahaya-bahaya resiko itu. Kemudian dari penilaian resiko, kita muncul perencanaan tindakan terhadap resiko. Setelah kita ketahui ya, oh resikonya ini, berarti kita untuk menghindarinya harus seperti itu. Setelah resiko itu diambil tindakan, kemudian kita melakukan pemantauan dan evaluasi efektif apa enggak dari tindakan dari yang sudah kita rencanakan tadi. Dipantau, kemudian kita belajar dari pengalaman. Kalau memang sudah tidak ada masalah ya, keep going aja. Tapi selalu resiko itu selalu ada. Jadi selalu apapun itu pekerjaan itu harus diperhatikan resiko-resiko. Baik itu menyusun dokumen segala macam. Kalau kita lihat ke belakang, ya resiko itu tidak hanya dipahami sebagai hal yang negatif. Kadang resiko juga ada peluang-peluang di situ. Contohnya resiko COVID ya. COVID 2019 itu orang pada takut itu, pada menghindar segala macam. Tapi ada sisi positifnya. Orang jualan masker laku, orang jualan antigen laku, orang jualan apa-apa laku. Tapi ada juga negatifnya terdampak segala macam. Jadi di balik risiko yang negatif itu selalu ada peluang yang positif. Ya, jadi selalu terapkan pemikiran yang kritis yang harus kita identifikasi. Apapun risikonya kita identifikasi. Bikin dokumen, bikin pekerjaan, dari mulai perencanaan, ada risikonya apa tidak. Nyusun dokumen, ada risikonya apa tidak. Kalau misalkan ke daerah finansial, ini risikonya kalau kita bikin bisnis ini, klien nanti dia akan bayar apa tidak. Kita harus cek kemampuan klien seperti apa. Terus kalau kita butuh vendor untuk menyuplai barang-barang kita, mereka sudah berjanjikan bahwa oke, ya saya akan siap support untuk plat sekian mili, sekian ribu lembar. Kita sudah dapat terima proyek dari klien, ternyata materialnya nggak kunjung datang. Kan resiko itu. Jadi untuk mitigasi itu sudah dilakukan dari awal. Oh, kalau ada ini berpotensi risiko dia akan tidak mampu menyuplai 100%, berarti kita harus punya supplier yang lain. Supplier yang lain, dia berapa dibutuhkannya. Misalkan satu kurang, cari lagi yang lain. Itu misalkan salah satu contoh kecil untuk menganalisis resiko terhadap material receiving. Begitu juga untuk ketika proses pengelasan. Apa resiko-resiko yang terjadi? Oh, banyak welding yang cacat. Mungkin karena weldernya sudah tidak apa lagi ya, sudah tidak bersemangat, gajinya telat, misalnya gitu ya, gajinya telat, jadi kerjanya asal-asalan, kawat lasnya udah ngaco, udah asal ambil aja, yang harusnya 70/16 pakailah 70/18 segala macam gitu ya. Nah, itu potensi-potensi itu harus ada, makanya kita mitigasi. Oh, dia berarti gajinya nggak boleh telat, atau mungkin ini orang kalau lapar dia agak ngaco nih, ya, itu misalkan gitu ya. Jadi kita andaikan seperti itu. Resiko-resiko itu harus kita mitigasi dari mulai penyusunan dokumen, implementasi, kemudian evaluasi itu selalu akan ada risiko. Disitulah kita harus memitigasi resiko-resiko itu. Nah, sekarang contoh resiko terhadap mutu. Ya, konteks organisasi. Kegagalan dalam mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan harapan atau keinginan dari pihak-pihak yang berkepentingan, ini juga bisa mengakibatkan resiko. Kemudian kegagalan dalam menerapkan visi dan misi organisasi. Itu dalam konteks organisasi. Nah, kalau resiko mutu dalam konteks kepemimpinan, yaitu kegagalan dalam menetapkan dan mengkomunikasikan persyaratan pelanggan, hukum dan persyaratan lain yang berkaitan dengan produk dan jasa. Kemudian kegagalan dalam menetapkan dan mengkomunikasikan kebijakan mutu. Selanjutnya kegagalan dalam menetapkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing fungsi di dalam organisasi. Ya, jadi resikonya ya dari risiko yang terkecil sampai risiko yang terbesar, itu kita sebagai nanti auditor atau sebagai implementasi daripada ISO ini harus sudah aware terhadap itu gitu loh. Ini potensi bahayanya ini, mitigasinya seperti ini,
harapannya akan seperti ini. Harus seperti itu terus di dalam diri kita harus kita terapkan seperti itu. Kemudian contoh resiko dalam mutu sumber daya. Ya, ini nanti dibaca aja. Kegagalan dalam menyediakan dan mengelola sumber daya. Kayak tadi kan, sumber daya itu kan tidak hanya orang ya, bisa barang, bisa apa. Kita sudah tekan kontrak untuk mengerjakan proyek, dalam tengah jalan ternyata, wah barangnya nggak ada. Atau barangnya ternyata limited. Repot kan, bingung kan. Nah, itulah harus disiapkan dari awal. Kemudian, apa lagi nih? Dalam konteks organisasi harus menetapkan isu-isu yang berasal dari luar dan dari dalam organisasi, baik negatif maupun positif, yang relevan dengan tujuan dan arahan strategis organisasi, serta mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan dari sistem manajemen mutunya. Ini jelas ya. Jadi memang harus menetapkan isu-isu nih. Isunya apa aja sih dari dalam? Ada nggak orangnya, misalkan kan orangnya ini tidak kompeten segala macam, itu harus dimitigasi dan diperhatikan. Yang di luar apa aja? Lingkungan, mungkin warga sekitar terganggu kalau kita melakukan aktivitas berisik gitu ya, atau mungkin dari debu yang kita hasilkan itu juga mengganggu masyarakat. Itu juga isu harus kita catat. Memang ini seolah-olah seperti masuk ranahnya HSE ya, tapi ini bukan, ini masuk ke quality management juga. Karena kalau dari luar sudah menimbulkan risiko terhadap keberlangsungan kalau ada komplain dari warga itu akan menghambat keberlangsungan dari bisnis kita. Itu merugikan bisnis, bukan hanya HSE aja, tapi udah masuk ke ranah bisnis. Kalau bisnis collab, otomatis kita juga akan collab juga gitu. Ya. Kemudian organisasi juga harus memantau dan mengkaji ulang informasi yang berkaitan dengan isu dari luar dan dari dalam organisasi tersebut. Kemudian menetapkan pihak-pihak yang berkepentingan berikut persyaratannya yang relevan untuk sistem manajemen mutu. Selanjutnya, memantau dan mengkaji informasi yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan juga persyaratan-persyaratannya itu. Jadi intinya, apapun yang dilakukan, itu harus mengacu kepada klausul dari ISO 9000 tadi. Baik itu di leadership, baik itu di operation, baik itu di support, baik itu di proses review, segala macam harus menginduk ke sana. Kemudian untuk lingkungan bisnis, ini masih lagi ya, sesuai dengan visi dan tujuan organisasi, kombinasi antara faktor internal dan eksternal, serta kondisi yang dapat mempengaruhi pendekatan organisasi terhadap produk dan jasa, investasi, pihak-pihak berkepentingan. Ya, ini sama apa yang saya katakan di awal tadi ya. Jadi, mitigasi isu, apapun itu, kalau memang dia berpotensi akan mengganggu bisnis kita, ya itu harus kita mitigasi. Harus lebih aware. Itu juga yang dikaitkan di risk-based inspection. Risk-based inspection. Yes. Jadi kita harus tahu isu internal seperti apa, isu eksternal bagaimana. Bagaimana cara mitigasinya, bagaimana cara mengelolanya. Kemudian di pihak-pihak yang berkepentingan, atau orang atau organisasi yang dapat dipengaruhi oleh, atau menganggap diri mereka dipengaruhi oleh keputusan atau kegiatan dari organisasi, antara lain dari pelanggan, dari investor, kemudian dari pekerja karyawan, dari masyarakat, dari pemerintah, dari supplier, dan juga dari pesaing atau kompetitor. Ini isu-isu yang harus kita mitigasi untuk menjaga kelangsungan bisnis kita. Oke. Penerapan ISO 9001. Organisasi harus menerapkan seluruh persyaratan standar yang dapat diterapkan sesuai dengan lingkup sistem manajemennya. Seluruh ya, persyaratannya tadi ya, klausul-klausul itu. Kemudian setelah diterapkan, didokumentasikan informasi yang berkaitan dengan lingkup penerapan sistem manajemen mutunya itu. Ya, jadi dibuat prosedurnya, kemudian didokumentasikan. Dokumentasikan itu semacam apa ya? Misalkan ada kegiatan meeting, ya kan? Itu ada meeting membahas apa, didokumentasikan, disimpan. Atau material receiving, terima barang dari vendor dari mana dikumpulkan, masuk ke gudang, didokumentasikan.
apapun itu. Jadi sudah dilakukan inspeksi sama siapa, sama si Anu, menggunakan apa? Mungkin menggunakan, karena nggak ada mil certificate-nya, jadi menggunakan PMI, menggunakan Positive Material Identification. Dicek reportnya bagaimana, terus certificate calibration dari PMI-nya, kemudian orang yang mengoperasikannya, itu semuanya harus dicatat dan disimpan dalam arsip. Itu yang namanya mendokumentasikan. Atau ketika lagi melakukan inspeksi, ada fotonya, gitu ya. Kemudian selesai barang di produk dilas, dari mulai desainnya, siapa yang membuat drawingnya, approvalnya bagaimana, dokumennya bagaimana, didokumentasikan. Itu masuk ke klausul 8 cooperation. Ya, oke. Kemudian lanjutnya adalah lingkup sistem manajemen mutu harus menyatakan jenis produk dan layanan yang cakup. Kemudian pembenaran dari persyaratan yang tidak diterapkan, lingkup manajemennya gitu loh. Jadi kalau memang bisnis organisasinya itu adalah konstruksi, ya harus dimention situ, scope of business-nya itu konstruksi. Atau kalau penyedia jasa NDT, ya ditulis di scope-nya itu, penyedia jasa non-destructive testing. Kalau mau lebih lengkap lagi, ditulis NDT-nya apa? Apakah NDT konvensional, apakah NDT yang sudah advance? Ditulis saja, jadi lebih detail lagi. Kalau dia EPC company, ya ditulis ISO 9001 untuk EPC company. Atau untuk 9001 untuk misalkan penyedia jasa keamanan. Ya 9001 untuk jasa keamanan. Jadi jelas jenis produk dan lainnya itu ditulis di dalam situ. Jadi lebih berfokus ya. Oke, next. Kepemimpinan. Nah, ini yang membedakan antara ISO 2008 dan 2015. Pemimpin. Pimpinan puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dengan bertanggung jawab penuh untuk menjamin keefektifan sistem manajemen mutu dan keterpaduannya di dalam proses bisnis organisasi. Nih para bos-bos nih yang hadir sekarang nih. Ingat nih, pemimpin itu harus seperti itu ya. Jadi jangan dilemparkan semuanya ke dokumen kontrol. Bikin salah dokumennya, dianya tidur bosnya ya. Jangan ya. Bertanggung jawab penuh nih. Kemudian memastikan bahwa kebijakan dan sasaran mutu yang ditetapkan sejalan dengan konteks dan strategi organisasi. Ya, kumpulkanlah orang-orang tuh, manajer-manajer, kumpulkan manajer-manajer. Ditanya apa masalahnya, paling enggak ya 2 minggu sekali lah. Atau kalau mau lebih rajin seminggu sekali. Harus ditanya itu, dipastikan bahwa kebijakan dan sasaran mutunya sudah ditetapkan dan sejalan dengan sasaran dan strategi organisasi. Kemudian mempromosikan pola pikir berbasis resiko yang tadi ya, tanamkan kepada semua karyawan, kepada semua stakeholder di bawah, bahwa resiko itu selalu mengancam. Harus dimitigasi apapun itu, risiko internal, isu eksternal, yang berpotensi risiko itu harus diingat-ingat kepada seluruh orang. Jadi apa? Ini untuk mengamankan juga, biar tidak terjadi apa-apa. Selama ini kan yang tahu isu-isu internal sama eksternalnya bos-bos aja. Nah ini dari ISO 9001-2015 ini, semuanya harus didebatkan tuh. Bos harus nanya, apa isu hari ini yang paling bahaya? Atau ada kejadian apa sih hari ini yang lagi tren? Nah, apalagi sekarang isu eksternal ini lagi banyak demo ya. Lagi banyak demo. Apa sih kalau sekarang? Bukan demo ya. Oh, hujan. Hujan berarti banjir ya. Isu banjir. Ada nggak banjir itu bisa berefek kepada produk kita? Atau ada nggak berefek kepada karyawan kita nggak bisa masuk ke kantor, nggak bisa kerja? Atau ada nggak dokumen yang sudah kita bikin sehari sebelumnya tiba-tiba bocor kena air hujan? Ya, itu kan isu-isu ya, itu harus dimitigasi. Kemudian selanjutnya, setelah mempromosikan tadi adalah memberdayakan, mengarahkan, dan mendukung orang-orang untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen. Ya, ini betul-betul sekarang si leader ini dituntut untuk lebih memahami di bawah itu seperti apa sih gitu. Jadi jangan hanya mau terima uangnya aja, tapi harus perhatiin gitu kan. Kesejahteraannya juga, potensi-potensi bahayanya juga yang harus diberikan dari pimpinan ke karyawan. Kemudian pimpinan puncak juga harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen. Ya, komitmen nih dengan mendukung peran-peran lain yang relevan dengan manajemen untuk dapat menunjukkan kepemimpinan sesuai lingkup tanggung jawabnya.
memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu. Kemudian mengkomunikasikan di dalam organisasi pentingnya keefektifan manajemen mutu dan kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen mutu itu. Nah, ini yang paling ini nomor 2 ya, poin nomor 2 ya ini. Memastikan, nah ini nih, memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan. Nah, ini biasanya ini hubungannya sama duit ya. Apa sih? Oh, ternyata kita nggak ada aparnya nih. Bos sudah pusing ya, waduh harus nyiapin apar. Atau sekarang sudah zaman apa sih? Sekarang zaman digitalisasi atau transformasi digital. Jadi begitu ada inquiry masuk dari pelanggan, itu sudah tidak ditulis lagi, tapi pelanggan langsung masuk ke sistem. Masuk sistem, nanti diproses sama sales. Bisa nggak kita mengerjakan ini? Oh bisa. Sales diskusi sama orang teknikal. Gimana? Bisa kita diskusi? Bisa. Baru di-upload dokumennya ke server lagi. Kirim ke klien lewat server yang sama. Klien akan feedback. Begitu feedback, teknikal udah oke, gitu kan angka kan harga. Semuanya harus pakai digital semuanya sekarang. Sudah tidak lagi zaman pakai email-emailan, udah nggak zaman, apalagi pakai surat gitu kan. Apalagi pakai ketemu, sudah nggak zaman lagi. Nah, ini untuk membangun digital transformation ini kan mahal ya. Sumber daya ya, harus membuat server, harus membuat jaringan harus komputer juga mungkin yang bagus, harus memiliki aplikasi yang bagus. Untuk membuat aplikasi yang bagus ini butuh biaya. Bahkan kemarin saya membangun sistem aja itu di kantor, sistem yang sangat sederhana aja itu sekitar 350 juta. Itu hanya untuk sistem reporting saja. Tapi ya mau nggak mau harus mulai sekarang harus seperti itu kalau emang mau sustain ya. Kalau nggak begitu ya silahkan gabung sama Nokia, silahkan gabung sama Kodak gitu ya, yang sudah jadi dinosaurus. Harus update. Pemimpin harus menentukan ini yang paling update seperti ini. Ya. Oke, next. Pimpinan puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap pelanggan. Ya. Ini bos-bos nih biasanya nih kalau udah dapat proyek, udah pelanggan ditinggal. Nggak ada feedback, nggak ada apa. Memastikan persyaratan pelanggan dan hukum yang berkaitan dengan produk dan jasa ditetapkan, dipahami, dan dipenuhi secara konsisten. Menetapkan dan menjalankan tindakan yang mengarah pada risiko dan peluang yang dapat berdampak pada kesesuaian produk dan jasa, serta kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pada pelanggan. Kemudian perhatian terhadap upaya peningkatan kepuasan pelanggan. Ya, biasanya kalau untuk mendapatkan feedback, kita ngirim kuesioner ya. Kita kirim kuesioner kepada pelanggan, gimana jasa yang sudah kami berikan, apakah bagus, apakah tidak. Ini saya nggak yakin perusahaan-perusahaan sekarang ini melakukan hal seperti itu. Mungkin di awal-awal penerapan ISO iya ya, tapi kalau sudah lama-lama, udahlah kan nggak diadut ini kan. Padahal itu penting ya, karena bagaimanapun juga pelanggan itu yang udah ngasih uang ke kita gitu ya. Kalau pelanggan nggak ngasih lagi ya kita mau cari proyek seperti apa lagi kan. Jadi harus dipertahankan untuk pelanggan. Feedback paling nggak didatangin, atau kalau kita sudah punya sistem yang bagus ya kita kasih linknya aja. Ini kasih link, silakan Anda kasih penilaian terhadap kami, apa yang kurang, terus apa sih harapan Anda kepada kami gitu ya. Evaluasi, oh ternyata nih klien mintanya seperti ini. Kita respon, baik, kita akan lakukan hal yang seperti yang Anda minta, saya akan melakukan ini. Dengan begitu pun, klien udah cukup puas itu. Walaupun kita ketika proses manufacturing misalnya sering berantem karena delay, karena terlambat, karena nggak sesuai, dan banyak reject-nya gitu ya. Tapi ketika di ujung proyek sudah selesai, kita kirim quiz ya, kita kirim survei quiz untuk menganalisis terhadap kinerja kita, ya kita terima. Kalau emang salah ya kita ngaku salah, kalau emang jelek ya kita harus perbaiki. Kalau emang dapat ucapan terima kasih ya kasih lagi ucapan terima kasih ya. Kirim hadiah, kirim kado, kirim kalender. Ya, itu fungsi di sini. Kemudian ini lagi nih, pemimpin puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang
bagi fungsi-fungsi yang relevan. Ini betul-betul ya di ISO 9001 2015 ini pemimpin betul-betul harus terlibatnya total ini. Jadi nggak kayak dulu lagi. Pimpinan puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang bagi fungsi-fungsi yang relevan untuk menjamin kesesuaian sistem manajemen mutu terhadap persyaratan. Ini biasanya menjamin dulu awalnya hanya MR ya, manajemen representatif aja. Memastikan hasil dari proses sesuai dengan tujuannya. Memastikan hasil ini biasanya ini QC manager. Bagus apa enggak gitu ya. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk peningkatan. Ya ini biasanya bukan bos ini, biasanya orang QASC kan. Memastikan keutuhan sistem manajemen mutu ketika dilakukan perubahan terhadap sistem manajemen mutu. Jadi pemimpin betul-betul terlibat di versi 2015 ini. Kemudian ini masih ke perencanaan. Ketika merencanakan sistem manajemen mutunya, organisasi harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan konteks organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan berikut kebutuhan dan harapannya. Kemudian menetapkan risiko dan peluang yang memerlukan tindakan untuk memberikan jaminan bahwa sistem manajemen mutu dapat mencapai hasil yang diinginkan, meningkatkan hasil yang diinginkan, mencegah atau mengurangi hasil-hasil yang tidak diinginkan, dan mencapai perubahan atau peningkatan. Ya, perencanaan. Ketika merencanakan manajemen mutunya, organisasi ini harus merencanakan juga tindakan terhadap risiko dan peluang, serta bagaimana menerapkan dan mengevaluasi tindakan tersebut di dalam sistem manajemen mutunya. Ini sama ya, cuma diulang-ulang aja ya, diulang-ulang aja. Jadi tetap kita analisa terhadap risiko itu harus ada ya, dari mulai perencanaan, operation, di semua lini, semua aspek itu ada risiko. Risiko harus diidentifikasi, kemudian dimitigasi, kemudian setelah dimitigasi dilakukan perbaikan, kemudian dievaluasi. Kalau masih muncul lagi, diidentifikasi lagi risikonya. Jadi siklusnya seperti itu. Baik itu di perencanaan, baik itu di proses operation, supporting, dan lain sebagainya. Hampir sama semuanya ya. Nanti dibaca aja. Sasaran mutu harus konsisten dengan kebijakan mutu dan dapat diukur, mempertimbangkan persyaratan yang berlaku, relevan untuk kesesuaian produk dan jasa, untuk peningkatan kepuasan pelanggan, dalam bentuk informasi yang terdokumentasi, kemudian dapat dipantau, dikomodasikan, dimutakhirkan sepenuhnya. Ya, ini sasaran mutu harus seperti itu ya. Jadi ada KPI-nya lah. Ada KPI-nya. Dari visi, turunkan ke misi, dari misi diturunkan ke sasaran strategis perusahaan, dari sasaran strategis perusahaan kemudian dibagi menjadi beberapa perspektif. Biasanya itu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis metodologi pelaksanaan sistemnya, kemudian perspektif dari karyawan. Dari masing-masing perspektif itu kemudian diturunkan menjadi KPI. Di perspektif keuangan ada nilai-nilai KPI-nya, di dalam penilaian orang ada KPI-nya, kemudian dari sistem bisnisnya juga ada penilaian mengukur sejauh mana kinerja dari organisasi tersebut. Oke, kemudian ini adalah organisasi harus merencanakan pencapaian suatu mutu dengan menerapkan apa yang dilakukan, sumber daya apa yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan selesainya, terus bagaimana hasilnya itu akan dievaluasi. Ini mesti seperti itu. Ya, apapun itu, dalam apapun semua proses. Mau membuat apa, harus ada apa, SDM-nya gimana, siapa yang menjadi tanggung jawabnya, kapan selesainya, kemudian hasilnya bagaimana cara mengevaluasinya. Nah, ini nanti dibikin dokumentasinya, dibikin prosedur, apa pekerjaannya, misalnya membuat tangki, proyek tangki, untuk tangki yang dilakukan apa aja? Oh, dari mulai desain, bikin desain, kemudian apa lagi? Kemudian beli material apa? Kemudian di manufacturing apa? Di FAT kemudian apa? Pre-shipment kemudian dikirim. Itu tahapannya. Budaya apa yang diperlukan? Oh, berarti materialnya harus jenis ini, weldernya harus yang kelas ini, kemudian NDT-nya yang diperlukan apa? Oh, harus yang pakai X-ray, nggak mau pakai gamma. Kemudian apa lagi? Untuk inspektornya harus yang siswe, bisa seperti itu ya.
Nah, kemudian proses pengirimannya gimana? Oh, harus packingnya harus dikirimnya menggunakan kargo ini, itu sumber dayanya. Yang bertanggung jawab siapa? Nah, ini project manajernya siapa? Tentukan dari awal. Kapan selesainya? Nah, kalau nggak selesai tepat waktu, apa konsekuensinya gitu ya. Kemudian bagaimana hasilnya akan dievaluasi. Ya, itu harus seperti itu. Semua perencanaan. Mau membuat produk, membuat jasa, mau apapun itu harus ada perencanaan. Dan itu dokumentasi. Setiap ada proyek baru, ada dokumentasi perencanaannya gitu ya. Nanti dibuat. Tetapkan untuk melakukan perubahan terhadap sistem manajemen mutunya, perubahan tersebut harus dilakukan secara terencana dengan pertimbangannya, tujuan dari perubahan, dan potensi konsekuensinya. Kemudian keutuhan sistem manajemen mutunya itu sendiri, ketersediaan sumber daya, dan alokasi atau realokasi tanggung jawab dan kewenangan. Resiko, kembali lagi resiko ya, efek dari ketidakpastian ya. Efek itu apa? Deviasi. Deviasi itu harapan. Harapan itu apa? Bisa positif, bisa negatif. Ketidakpastian itu apa? Keadaan atau bagian dari keadaan kekurangan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan peristiwa, konsekuensinya, dan atau kemungkinan bagaimana. Gitu ya. Nanti dibaca saja. Cukup panjang nih, berapa halaman nih. Sumber daya. Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen mutu dengan mempertimbangkan kemampuan dan kendala sumber daya internal. Yang kedua, apa yang dapat disediakan oleh penyedia dari luar, dari eksternal. Sumber daya ya. Ini harus terdokumentasi juga. Mencakup manusia, prasarana, lingkungan untuk menjaga aktivitas dan proses atau proses, sarana pemantauan dan pengukuran, kemudian pengetahuan yang berkaitan dengan organisasi. Itu cakupannya dari sumber daya internal atau dari eksternal. Manusia, kita kalau kurang internal, kita harus ekspor dari eksternal. Prasarana, mungkin di workshop ini kurang besar, kita harus sewa yang lebih besar. Lingkungan untuk menjalankan aktivitas. Karena ini sunblasting, tidak boleh di area kota, harus di dekat laut sana gitu ya, misalkan ya. Sarana prasarana pemantauan, gimana cara mengukurnya segala macam. Ini semua harus terdokumentasi. Kita butuh orang, yes. Tapi kalau nggak ada internalnya, kita butuh eksternal. Ditulis. Ketika tidak ada pekerja internal, maka kita akan mendatangkan pekerja eksternal dengan kualifikasi ini. Prasarana gitu. Prasarana, ketika kami mendapat order yang besar, tidak bisa dilakukan di lokasi kami, maka kami akan mencari lokasi yang sesuai dengan ketentuan dari pemberi kerja. Misalkan harus ini. Ditulis. Jadi semuanya harus dibikin prosedurnya ya. Itu kalau mau menerapkan sistem ISO 9001. Kemudian apalagi? Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya manusia untuk keefektifan penerapan sistem manajemen mutu, kemudian untuk pelaksanaan dan pengendalian proses. Menetapkan, menyediakan, dan memelihara serta memutakhirkan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan proses-prosesnya dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Ya, ini cukup jelas ya. Dokumentasi, ya ini perekaman ya. Dokumentasi sistem manajemen mutu mencakup informasi yang didokumentasikan yang disyaratkan oleh standar. Informasi yang didokumentasikan oleh organisasi untuk kepentingan efektivitas sistem manajemen mutu. Jadi ada dua tipe dokumen ya. Ada dokumen yang memang diatur sama standar, harus punya ini. Dan ada dokumen yang memang tidak diatur sesuai standar. Tapi kita perlu untuk kepentingan efektivitas produksi gitu kan. Oh, contohnya apa ya? Kalau di standar itu kalau di standar itu tidak mengharuskan ada foto dalam dokumennya, tidak wajib ada foto. Tapi karena kita butuh visual, makanya kita bisa itu standar prosedur kasih foto, kasih apa, kasih petunjuk gitu ya. Itu memang tidak diatur, tapi itu boleh kita pasang itu untuk kepentingan lebih efektif kita dalam menjalankan sistem manajemen mutu ini. Kemudian informasi yang dokumentasikan yaitu informasi yang harus dipertahankan atau di-maintain untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian operasi dan proses. Dan informasi itu harus dijaga untuk memberikan bukti kesesuaian terhadap persyaratan atau ini biasanya dokumen itu harus di-maintain itu
artinya dia fleksibel, bisa disusun. Jadi misalkan tanggal 1, 2, 3, ternyata di tanggal 2 atau ada yang ketinggalan, kita bikin baru, dokumen yang baru bisa disisipkan. Itu maksudnya di-maintain. Tapi tidak berubah ya, karena kita ada, oh ini kayaknya lebih cocok di klausul ini, katanya dokumen ini kayak lebih cocok di klausul 4 deh. Nah, kita selipkan di situ, itu namanya di-maintain. Kemudian dijaga, di-retain, harus dijaga, maksudnya itu dipertahankan. Ini biasanya kalau apa sih, kalau NDT itu ada film NDT X-ray, itu kita ada tanggung jawab untuk menyimpan 5 tahun kalau nggak salah. Selama proyek berjalan, dari mulai awal kita menyimpan sampai proyek running, kita ada kewajiban menyimpan film-film hasil radiografi itu kalau nggak salah 5 tahun. Itu menjaga ya. Kalau kita nggak bisa jaga itu, ya berarti ya sistem kita ya masih fail gitu. Jaganya dengan apa? Ya ala film itu kan butuh temperatur yang tepat, harus simpan di ruangan yang bagus, diarsipkan dengan suhu tertentu, kemudian dikunci biar orang lain nggak bisa masuk gitu ya. Itu adalah untuk menjaga dokumen-dokumen itu. Kemudian informasi yang harus dokumentasikan adalah, nah ini, klausul 43 itu lingkup manajemennya harus dinyatakan dengan jelas. Kemudian kebijakan mutu di klausul 522. Kemudian hasil mutunya di klausul 621. Nanti dibuat saja ini. Kalau memang mau membuat ya. Mungkin teman-teman ada yang mau belajar membuatnya, mungkin nanti kita bisa bikin sesi nyusun dokumen ya. Tapi itu memang panjang sih, harus 2 hari sendiri itu. Jadi menggunakan ISO 19001 untuk menjadi internal auditor. Oke, nanti dibaca aja. Kemudian dokumentasi lagi hasil dari kajian terhadap persyaratan produk dan jasa, itu klausul 8232. Persyaratan baru apapun yang berkaitan dengan produk dan jasa, klausulnya segitu ya. Untuk desain dan pengembangan, kemudian hasil keluaran dari desain pengembangan. Dibaca saja ini tinggal dibaca aja kalau untuk ini sih. Ini juga hasil kajian, informasi dokumentasikan ya. Tindak lanjut evaluasi klausul 841. Cukup banyak ya. Cukup banyak identifikasi dan ketelusuran klausul 852 ini yang paling bawah. Ya, ini juga barang milik pelanggan dan penyedia luar itu harus didokumentasikan sesuai dengan klausul 8.5.3. Kemudian untuk hasil kajian dan perubahan pihak berwenang untuk melakukan perubahan dan tindak lanjut hasil kaji ulang, klausulnya 8.5.6, pelepasan produk dan lain sebagainya. Sampai di hasil evaluasi kinerja keefektifan sistem, klausul 9.1.1. Nah, ini udah terakhir nih. Hasil tindakan perbaikan, klausul 10.2.2. Ini adalah dokumentasinya, pembuktian bahwa sistem yang sudah didesain dengan prosedur formulir klausul 4-10, itu sudah kita bikin prosedurnya, kemudian dilakukan implementasi atas prosedur-prosedur itu, bagaimana cara tahapannya, prosedur kah, instruksi kerja kah, bagaimana. Dari implementasi selama 3 bulan ini, misalkan gitu ya, kalau untuk mendapatkan sertifikasi kan kita harus mengimplementasikan standar di organisasi kita selama 3 bulan dulu. Nah, outputnya adalah dokumentasi-dokumentasi ini. Harus disimpan nih. Dokumentasi tadi yang sesuai dengan klausul 4, klausul 5, sampai ke klausul yang paling akhirnya adalah hasil tindakan dan perbaikan klausul 10.2.2. Yes, ini adalah untuk operasi ya, untuk merevisi persyaratan pembelian menjadi pengendalian terhadap penyedia jasa dan proses dan jasa. Balik-balik. Organisasi harus memastikan bahwa penyedia proses, produk dan jasa dari luar memenuhi persyaratan, menetapkan kendali yang ditetapkan pada proses penyedia dan lain sebagainya. Nanti dibaca aja mungkin ya, Pak ya, ini kayak banyak banget ini. Yes, ini sebetulnya training ini untuk seharian nih. Tapi ini saya gerak cepat, jadi ya mudah-mudahan sih ada sedikit-sedikit lah ya yang nyangkut ya. Jadi intinya sih kalau di ISO itu semuanya harus tertulis. Kita mau melakukan apa, ditulis. Resikonya apa,
ditulis. Ketika ditulis dalam perencanaan, kemudian ketika pelaksanaannya ya kita melaksanakan pekerjaan apa yang sudah kita tulis tadi gitu loh. Setelah kita lakukan apa yang kita tulis, outputnya apa? Dicatat menjadi apa? Jadi dokumen. Jadi kita bikin prosedur, kita lakukan prosedur itu, kemudian kita dokumentasikan. Kalau itu siklus itu dikerjakan terus-menerus, itu sebetulnya sudah menerapkan ISO 9001. Ada terjadi ketidaksesuaian, ada perbaikan. Ketidaksesuaian muncul lagi, diperbaiki. Perbaikinya apa? Dalam laporan lagi. Gitu. Intinya sih itu sih, ISO 9001. Bagaimana cara mengerjakan sesuatu dari A sampai Z sesuai dengan bisnis proses yang kita miliki, yang kita jalankan di usaha kita, dan kita bisa menjamin bahwa produk atau jasa yang kita hasilkan itu adalah hasil yang sesuai dengan standar internasional ISO 9001. Dan juga harapannya kalau udah menerapkan 9001 ya masa iya sih klien nggak mau terima gitu ya. Syaratnya itu, jadi ISO 9001-nya bukan ISO-ISOan gitu. Sekarang kan ISO itu hanya bersyarat tender aja nih. Saya mau bikin tender nih, saya butuh ISO, udah beli aja lah dari LS lembaga A misalkan. Kenapa? Murah dia cuma 15 juta, udah beli aja sudah. Nah, harapannya kalau sudah mengikuti kelas ini ya mulai dirubah lah. Jadi jangan serba instan, dibikin saja. Mudah kok, nggak sulit kok dari mulai awal perencanaan, kemudian diimplementasikan, kemudian hasilnya seperti apa. Insya Allah kalau ini cara ditentukan, cara ini diikuti semuanya, itu ya akan memberikan hasil yang baik. Jadi hasil tidak mengkhianati proses lah. Memang agak capek, agak sulit, tapi kalau sudah dilakukan dengan baik dan benar, ya insya Allah gitu ya. Baik, ini sudah sampai ke tahap evaluasi, kemudian evaluasi ada tidak ada persyaratan yang membuat prosedur yang didokumentasikan untuk kegiatan internal. Organisasi harus menetapkan program audit frekuensi. Jadi kapan akan dilakukan audit? Misalkan audit per semester. Misalkan semester ini saya akan mengaudit orang keuangan. Semester ini internal audit ya. Jadi misalkan semester ini orang keuangan akan mengaudit tim operation, orang operation akan mengaudit tim sales akan mengaudit orang workshop mungkin dia akan mengaudit manajemen gitu ya. Itu ditetapkan kapan akan dilakukan itu gitu ya. Mendefinisikan kriteria dan lingkup audit. Apa aja yang diaudit nih? Ya jelas sih kalau audit sih hanya mengaudit sistem ya. Kita nggak mengaudit uang ya. Tapi tiba-tiba orang workshop yang ngaudit orang finance. Ini kenapa nih keuangannya kok sekarang jadi jelek ini? Jadi bukan nilai uangnya ya, tapi mungkin sistemnya. Ini kenapa pembayaran terlambat? Atau kenapa ini invoice kenapa kamu nggak tagih? Padahal sudah bisa kita tagih. Berarti apa? Oh malas kitanya orang yang nggak ada orang terbatas. Nah itu yang diaudit itu. Jadi bukan nilai uangnya tapi aktivitinya, aktivitas dia sebagai finance, sebagai misalkan AR ya, account receivable, tugasnya nagih, ada beberapa tagihan yang di klien dia nggak mau nagih, apa alasannya gitu kan, harus ditanya itu. Padahal begitu invoice dikirim, kita kasih waktu seminggu, begitu seminggu nggak bayar, AR mulai beraksi tuh, tagih gitu kan. Tapi ternyata banyak outstanding nggak ditagih-tagih nih. Jadi itu ya yang diaudit ya, bukan uangnya ya, tapi aktivitinya ya. Kemudian memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan. Jadi hasil dari audit tadi dibikinlah laporan, temuan-temuannya dibikin audit sejujur mungkin. Apa yang terjadi, jangan nggak enak teman sendiri, nggak enak ini, enggak. Jadi apa adanya ditanya, apa adanya sampaikan, jangan takut. Karena kalau memang perusahaan itu mau menerapkan ISO 9001, konsekuensinya itu harus mau menjawab, harus mau diaudit. Kalau emang perlu nangis ya nangis, nggak apa-apa gitu ya. Tapi habis itu salaman ya, boleh gitu. Oke, next ini nanti dibaca aja lagi. Evaluasi kinerja ya ini masukan untuk kajian manajemen mencakup status tindakan kajian hasil sebelumnya. Ini untuk review ya dari manajemen sebelumnya sampai apa tidak gitu. Kalau tidak perbaikan berarti harus ada punishment, ya kan? Kalau emang dia baik berarti harus ada reward. Kalau emang dia buruk harus ada punishment. Punishmentnya apa? Ya mungkin bisa apa sih? Dicubit pipinya kali ya.
atau diturunkan gajinya. Kalau turun gaji enggak lah. Mungkin KPI-nya mungkin akan diturunkan. Ini akan berefek ke bonus tahunannya dia gitu ya. Oke, kemudian ini saya lanjut aja. Kajian manajemen merupakan bagian dari proses evaluasi kinerja sistem manajemen mutu. Masukan untuk kajian manajemen, kecukupan sumber daya, keefektifan tindakan, kemudian peluang untuk peningkatan perbaikan. Ini outputnya ya. Output dari manajemen review. Jadi setelah saling mengaudit, keuangan audit ini, si orang keuangan akan ngaudit workshop, orang workshop akan ngaudit operation misalnya ini. Setelah saling mengaudit kan mereka pada bikin laporan. Laporan itu akan dikumpulkan, kemudian diberikan kepada manajemen. Manajemen akan mereview. Oh ini ternyata kurang ini, oh ini kurang ini, kurang ini. Nah dari situ manajemen akan mengambil keputusan untuk dilakukan perbaikan gitu ya, demi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu itu sendiri. Ya, ini nanti lanjut aja, tidak ada persyaratan membuat prosedur. Kemudian masyarakat untuk menjaga informasi yang terkomentasi sebagai bukti dari sifat ketidaksesuaian dan tidak lanjut, hasil dari tindakan perbaikan. Ini harus dirahasiakan ya, jadi apapun yang dihasilkan ketika kita mengaudit sebagai divisi itu harus kita rahasiakan. Dari pihak luar maksudnya ya, tapi kalau dari pihak manajemen harus jujur, sampaikan apa adanya, cuma harus dirahasiakan dari pihak luar, karena kita nggak mau dong kompetitor kita tahu gitu kan, dapur-dapur kita ya. Kemudian langkah penyesuaian, jika terjadi ada yang tidak sesuai tadi, ya berikan lagi pelatihan lagi gitu. Oh mungkin dia lupa sama ISO, oh ISO tuh fungsinya leadership seperti ini, oh ternyata tuh yang 9001 versi 2012 itu terfokus kepada analisa risiko gitu ya. Itu maksudnya untuk melakukan kalau memang ada terjadi oh kajian reviewnya ternyata nggak bagus, orang-orangnya mungkin sudah lupa dengan ISO karena sudah terlalu nyaman dengan kerja selama ini gitu ya. Makanya diperlukan untuk memberikan pelatihan. Langkah-langkah penyelesaian seperti itu. Memetakan pihak-pihak kepentingan, pelanggan, ya nanti dibaca aja. Kemudian kalau tidak apalagi disesuaikan lagi dokumen ISO-nya. Mungkin ISO-nya masih pakai yang 2008, kemudian disesuaikan dengan yang tahun baik itu kebijakan mutunya, sasaran mutunya, deskripsi lingkup penerapan sistemnya, prosedurnya, dan sebagainya. Ini setelah melakukan kajian review ya, kalau dari audit tadi, review kajian oleh manajemen ternyata banyak temuan-temuannya, ya ini dilakukan lagi nanti untuk disesuaikan langkah-langkah ke depan seperti apa. Ya, saya rasa itu agak cepat ya, saya butuh keterangan soalnya. Ya, terima kasih mungkin Om Om Edi. Terima kasih. Saya rasa itu aja dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, boleh mungkin satu dua mungkin saya ini kan. Tapi sebentar saya ke toilet dulu ya. Thank you, thank you. Tes, tes, tes.
Gimana? Saya hadir lagi nih. Sudah ada pertanyaan? Apa tidak, bro? Bentar, saya butuh ini ya. Apa mau saya kasih filenya ya? Bentar. Selamat malam, Assalamualaikum. Perkenalkan Pak, Ya, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Gary Pak. Yes, Pak Giri. Silakan Pak Ada Giri. yang ingin saya tanyakan Pak. Saya memang nggak ngikutin sih dari pertama karena tadi saya dari luar. Nah, saya bekerja sebagai quality engineer di perusahaan EPC. Nah, saya pernah melakukan audit karena audit itu yang saya ambil itu berdasarkan daripada referensinya ISO 9001 tahun 2015. Dan bahasan untuk audit itu saya melihat daripada S-curve dari suatu project gitu. Nah, bisa nggak basis dari satu S-curve project tersebut yang harusnya, itu kan biasanya kan ada yang seperti plan-nya berapa, tapi ternyata Ketua berapa aktualnya gitu ya? minus gitu. Nah, ada recovery-nya juga kan. Nah, yang saya maksudkan, apakah dari S-curve tersebut itu akan bisa menjadi basis kita untuk melakukan audit? Karena kan audit kan biasanya di proses project itu adalah di 30, 60, sampai 90. Nah, di titik tersebut ya sekitar 60 lah, mungkin nggak persis sampai 60, mungkin di daerah ya kurang dari 60 sedikit atau lebih dari 60 sedikit. Ya di fase 60% itulah, di fase pertengahan biasanya kita akan melakukan project atau ya 30, 90. Nah, apakah bisa nggak S-curve itu menjadi basis kita dalam melakukan audit? Jadi kalau misalnya ada yang di luar planning itu ternyata ada deviasi, dari situ kita akan mengulik semua gitu loh. Jadi kita akan mengaudit dari segala disiplin, entah itu dari manajemen projectnya sampai ke bawah-bawahnya lah. Ya. Kalau Bapak yang pernah Bapak lakukan tersebut, Bapak pernah nggak melakukan hal itu tapi bukan basisnya dari S tersebut? Contohnya apa gitu Bapak mau melakukan audit? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rusgeri ya. Pak Rusgeri, jadi Ya, Pak. kalau dari kurva S, kalau itu kan sama kayak project management ya, bisa ketahuan ya kapan dia harus menyiapkan produk, kemudian kapan dia erection, kemudian kapan dia melakukan commissioning gitu ya. Memang kalau itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur kinerja, apakah dia baik apa tidak. Cuma kembali lagi ke mana ke faktor-faktor yang lain. Misalkan kan kita nggak tahu juga misalkan ada keterlambatan. Problemnya apa sih keterlambatan itu? Oh, mungkin suppliernya terlambat karena mungkin daerah remote area, jadi dikirim dari sini butuh waktu berapa lama. Tiba-tiba di jalan mungkin kalau barang-barang impor misalkan masuk ke bea cukai, masuk ke jalur merah gitu ya, itu kan barang tertahan itu dicukai berapa lama, itu kan resiko. Jadi kalau memang resiko itu sudah kita mitigasi di awal, paling enggak bukan kita mitigasi, sudah kita tulis bahwa nanti akan ada resiko seperti itu. Jadi kalau memang resiko yang sudah kita nyatakan di awal tadi memang terjadi, ya masih positif hasilnya gitu loh. Tapi kalau resiko-resiko itu tidak kita mitigasi di awal, tidak kita tulis di awal, terus dilalahnya itu di ujung ternyata terjadi deviasi yang minus tadi, ya itu sudah masuk ke mana? Ke poin minus dia untuk diaudit gitu. Saya rasa itu. Jadi intinya sih apapun itu kalau memang kita kaji itu beresiko di kemudian hari itu kita tulis di awal. Selama itu kita tulis di awal, di prosedur sudah dimention segala macam, termasuk mungkin kalau ada hujan itu ditulis itu. Nanti mungkin akan ada hujan ya, apalagi ini bulan-bulan Desember, Januari kita mulai nginstal di bulan itu akan hujan. Kalau udah hujan udah pasti kerjaan udah pasti di stop sama orang HSE. Ketika HSE menyetop ya otomatis akan jadi delay. Kecuali kalau memang bukan faktor itu, misalkan faktornya cacat pengelasan ternyata pengelasan itu rejection rate-nya itu sampai 50%.
berarti kan bermasalah. Bermasalahnya apa? Walaupun kita udah tulis kayak apapun juga, nanti akan terjadi masalah. Itu sudah bisa dimitigasi dari awal dengan ada welding school lah, ada ada penggantian orang lah, ada apa seperti itu udah bisa dikontrol dari awal. Kecuali kalau memang dari item-item yang memang tidak bisa dikendalikan ya. Kalau yang tidak bisa dikendalikan ya mau bilang apa lagi, itu mau diaudit pun ya silakan aja, itu nggak jadi nilai negatif dari hasil audit. Tetap diaudit, tetap akan ada hasil evaluasinya bagaimana. Nanti kalau itu jadi gini loh, hasil audit itu tidak serta-merta mengatakan bahwa kamu jelek gitu loh. Enggak juga. Karena audit itu kan batas. Jelek atau bagus kan selera ya. Misalkan kita bilang rejection rate untuk welding maksimum 2%. Aktualnya dapat 4%. Memang tidak bagus, memang itu jelek. Cuma kalau dia udah berefek baru fatal kalau menurut saya. Saya ini udah hal teknis seperti itu di ISO nggak dibicarakan. Di ISO nggak bicara tentang hal teknis kerugian angka segala macam, enggak. Cuma yang berpotensi kerugian kalau memang kita sudah mitigasikan dan ternyata terjadi apa yang sudah kita tulis dan kita tidak bisa hindari, ya bagaimana lagi? Tinggal kita lakukan evaluasi, kemudian untuk next-nya mungkin ya harus mungkin untuk melaksanakan proyek seperti ini, kita bagusnya kalau lagi musim cerah kita kerjain yang luar dulu ya. Nanti begitu musim hujan masuk, baru kita ngerjakan yang bagian-bagian instrumentation dalam, misalkan panelnya lah, untuk control room lah, itu kan bisa dilakukan ketika musim hujan ya, karena memang pekerjaannya dalam gedung. Cara seperti itu Pak, saya rasa menurut saya Pak. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Baik Pak, Bapak pernah melakukan audit nggak sebelumnya Pak? Dan Bapak sumber melakukan audit itu dari mana Pak? Kalau saya kan kemarin kan dari S-curve itu ya Pak ya. Kalau Bapak seperti apa Pak? Kalau Atau saya sih sama audit, atau berbeda Pak? Maaf Pak. kalau saya ngaudit ISO-nya Pak. Bapak yang diaudit apanya? Pekerjaannya apa ISO-nya? Pekerjaannya Pak, lebih ke pekerjaan. Iya, Karena kan saya kan berbasis dengan S-curve. Biasanya iya, kalau di perusahaan EPC kan ada engineering, iya, procurement, and so iya, construction. Nah dari iya. situ saya Berarti ke sudah progression melihat ya. itu Iya, ya progresnya iya, ya. iya. Biasanya itu kan terkait sama invoice. Udah progres segini, invoice segini ya, gitu kan. Kalau emang belum segini ya nggak bisa nagih. Tapi kalau kita sih nggak ke situ Pak. Kalau kita hanya ke manajemen sistemnya aja Pak. Nggak sampai ke, ya tadi nggak sampai ke persentase, nggak sampai ke uang, nggak sampai ke nilai. Kita hanya, kamu kerjanya bener apa nggak sih gitu loh. Kalau emang kerja sudah bener, ya sudah bagus gitu loh. Walaupun minus, tapi selama dia udah mengerjakan sesuai sama aturan yang diatur di awal, ya itu sudah nilai positif. Kalau buat saya ya. Oke, noted Pak. Itu Terima Mas. kasih. Mohon maaf ya, saya belum pernah mengaudit project. Walaupun saat ini saya sedang megang project. Saya megang project di Nusa Tenggara, tapi belum saya audit. Saya rasa itu apa ada lagi? 2149, 10 menit lagi. Ini saya jaringannya jelek karena saya pakai jaringan e-connect gitu. Sering putus-putus. Halo, Pak Saiful, dengar. Yes. Ini Pak ada yang nanya nih. Oh, di chat ya? Ya, di chat. Training buat karyawan budget improvement skill and knowledge itu harus dari penyelenggara eksternal atau bisa juga secara in-house, Pak. Bagaimana cara yang paling baik dan efektif untuk mengingatkan kepada perusahaan mengenai training ini? Learning and sharing apakah termasuk dalam jenis training? Nah, itu Pak, tolong dijawab Pak. Iya, siap. Oke, Pak Sakiran ya. Training karyawan budget improvement skill dan knowledge itu harus dari penyelenggara eksternal atau bisa dari in-house. Ini bisa dari in-house, Pak. Bisa dari in-house. Selama itu bisa dibuktikan bahwa yang ngasih materinya itu memang kompeten gitu ya. Jadi kalau orang yang bicara welding ya jangan tukang gorengan yang bicara gitu kan, takutnya nanti nggak ini. Intinya sih background check-nya harus benar, siapapun yang menyelenggarakan baik itu internal maupun eksternal. Tapi memang lebih bagus memang dari pihak luar ya. Jadi bicara ada biar lebih membaur lah. Kalau dari dalam kadang-kadang teman sendiri yang ngomong ini ya ngapain sih dia dengar gitu ya. Lebih bagus sih dari luar kalau dari bagi saya gitu ya. Learning and sharing apakah termasuk dalam jenis training? Yes. Learning sharing itu masuk dalam kategori training bisa. Karena itu untuk peningkatan skill ya.
soft skill. Itu apapun itu yang meningkatkan soft skill itu bisa masuk kategori training. Tapi itu bukan certification ya, tapi training. Tapi kalau certification memang dia harus ada exam, harus ada mungkin Pak Hariko lebih paham. Kemudian Pak Nurul Hadi nih, sertifikasi ISO untuk perusahaan berlaku 3 tahun dan harus resertifikasi. Bagaimana dengan sertifikat ISO untuk personal? Apakah ada expire-nya? Ya, kalau untuk sertifikat ISO untuk personal, ini khususnya kan mungkin bicara apa nih, awareness apa lead auditor? Baik awareness maupun lead auditor itu tidak ada masa berlakunya selama versi yang itu masih berlaku. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang ini training di lead auditor nih, ISO 9001 versi 2015. Selama versi 2015 itu masih diterapkan, itu silakan digunakan, tidak ada matinya. Kecuali kalau udah ada versi yang baru itu akan harus mempelajari yang baru itu, karena mungkin ada perubahan-perubahan tadi. Kayak tadi sudah kita pelajari kan, dari 2008 ke 2015 itu banyak perubahan-perubahannya. Jadi ya harus belajar lagi dengan versi yang terbaru. Kemudian nomor 2, saat vendor submit dokumen yang mempunyai ISO 9001, bagaimana cara memverifikasi bahwa dokumen tersebut valid? Apakah ada portal secara online untuk kita memvalidasi sertifikat ISO perusahaan, dan apakah ada juga website memvalidasi? Kalau untuk perusahaan biasanya nih nggak ada ya, kecuali memang perusahaan kecuali kalau sertifikasi itu menyediakan portal. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang besar itu ada kayak model link gitu ya, masuk ke situ tinggal masukkan kode registrasinya, nanti akan muncul sertifikat ini berlaku apa tidak. Tapi itu ya sertifikat terbit yang kita bisa ngecek di lembaga penerbit sertifikatnya itu. Karena sebetulnya kalau di Indonesia itu masing-masing masih memiliki sistem sendiri-sendiri, walaupun sudah masuk ke IAF ya. Forum CAN itu anggota dari IAF, tapi di CAN sendiri kita tidak bisa, walaupun misalkan sertifikatnya itu disertifikat oleh TUFNOT kan member of CAN. Kami menerbitkan sertifikat, perusahaan Bapak belum tentu terdaftar di CAN. Karena kami TUFNOT sudah disertifikasi oleh CAN gitu. Jadi kalau ngecek ke kami, silakan cek ke website kami, nanti akan kami sampaikan gitu, munculkan. Itu nggak hanya TUFNOT, perusahaan lain juga seperti itu. SGS juga dia ada link khusus untuk memvalidasi sertifikatnya, tapi tidak bisa divalidasi ke CAN. Apalagi ke IAF-nya, ke atasnya lagi ya, itu tidak bisa, karena ini sudah saling mengakui. TUFNOT itu diakui oleh CAN itu diakui oleh IAF. Jadi dengan pengakuan sertifikat itu cukup, jadi tidak perlu lagi ada validasi seperti itu. Kemudian untuk untuk personal auditor, personal auditor untuk IRCA itu ada kalau nggak salah, IRCA atau PCB itu ada. Itu yang terkenal 2 yang masuk ke Indonesia ya, atau saya termasuk yang IRCA saya. Ada PCB, jadi itu bisa kita masuk ke website dia, kita masukin nomor registrasi, itu akan muncul. Dan itu nggak ada expire-nya ketika si versinya itu sudah tidak berlaku. Tapi ini ya, mohon diingat bahwa untuk jadi lead auditor itu tidak harus dari IRCA atau tidak harus dari PCB. Bisa juga dari perusahaan-perusahaan lokal. Karena perusahaan lokal sekarang ini ada beberapa yang dia mentraining orangnya dia sendiri dan dia menerbitkan sertifikat sendiri, karena memang belum ada aturannya. Tapi memang yang paling bagus memang punya lead auditor yang diakui secara internasional. Jadi lead IRCA itu bisa ngaudit di Jerman, bisa ngaudit di Jepang, bisa ngaudit di mana-mana gitu. Tapi kalau auditor lokal ya hanya mengaudit ya di bawah perusahaan dia bekerja gitu. Biasa begitu. Masih diizinkan, itu tidak ada larangan. Jadi nanti kalau auditor datang, Bapak IRCA bukan IRCA, pulang. Enggak ya, jangan seperti itu ya, karena itu diperbolehkan. Atau PCB, bahkan misalkan ada CCB yang lokal itu, misalkan ASResearch, American Certificate apa gitu ya, saya punya teman saya itu, ASResearch, bukan ASRi Utama ya, ASResearch, itu dia perusahaan lokal, tapi dia memiliki auditor sendiri, jadi dia men-training auditornya sendiri, lead auditor sendiri dengan perusahaan yang sama, itu masih diizinkan. Yang penting ketika dilakukan audit ya audit yang benar.
dokumennya sudah diimplementasikan, kemudian juga sudah ada manajemen review dan lain sebagainya, dan itu sudah nanti dicek oleh lembaga independen, baru kita katakan itu oke lah gitu dapat sertifikatnya. Saya rasa itu. Ini suara saya putus-putus ya. Suara kurang jelas, Om. Iya ya. Saya tuh ngomong kadang terlalu cepat, kadang nggak dipahami sama manusia biasa. Manusia sebangsa jin. Oke, saya rasa itu. Apa ada lagi? Nanti mungkin sertifikatnya mungkin Pak Edi ya, yang bikin ya Pak Edi ya, atau dari organisasi. Dari ini kan bikin sertifikatnya mungkin Pak Mang Hari. Dari Red, kalau nggak dari PSA Pak. Nanti. Bikin lah, ini organisasi lah, bikin sendiri aja, nggak apa-apa, pasang logo kita. Logo organisasi. Siap. Itu lebih mantap itu. Udah pakai itu aja sudah. Jadi nanti baru tuh logo-logo organisasi paling gede itu, terus organisasi perusahaan-perusahaan itu sebagai supporting tuh. Baru keren tuh. Aman. Ada pertanyaan lagi Pak? Belum kita tutup. Oke, sudah kali sudah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari saya, terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf kalau saya salah-salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan, Kang Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atur nuwun Pak Saifullah. Dan kepada rekan-rekan saya ucapkan terima kasih untuk hadir di kelas ini. Sampai jumpa di sesi keempat di next sesinya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam.